Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sebelumnya di tahapan kelima ya, di tahapan kelima ini kan kita keputusannya ya, keputusannya itu tadi T hitung sama dengan min 0,2223. T tabel tadi 2,353. Tadi kan lebih besar dari T tabel. Maka keputusan yang diambil itu adalah terima H0. Sehingga untuk tahapan ke-6 kita bikin kesimpulan. Bagaimana caranya kita mengambil kesimpulan? Nah, sekarang tadi kita perhatikan lagi di tahapan 1 sebelumnya ya. Di tahapan 1 sebelumnya ini kan saya sudah menuliskan bahwa di tahapan 1 hipotesis itu tadi H0-nya gimana? Saya nulisnya. Hipotesis Mu, yang menyatakan ya mu. Mu 160. 160. Sama dengan kan ya? Iya, sama dengan 160. Nah, yang H1-nya? Mio lebih dari besar. Ya, 160. Nah, sekarang 160. Nah, sekarang kalian lihat ini di bagian hipotesis yang saya tuliskan. Kalau terima H0, ini artinya kalau dia tertulis terima H0, maka yang diambil adalah H0. Sehingga hipotesisnya yaitu menjadi kesimpulannya yang ditulis itu mu sama dengan 160. Kenapa? Karena di keputusannya terima H0, sehingga yang kita ambil adalah H0, mu sama dengan 160. Berarti kesimpulannya yaitu mu sama dengan 160. Kalau keputusannya tolak H0, maka yang diambil bukan lagi H0, melainkan H1. Berarti mu lebih dari 160. Di kesimpulannya berarti mu lebih dari 160. Nah, dari soal yang tadi saya tuliskan, apa sih maksudnya mu sama dengan 160? Berarti artinya rata-rata tinggi badan mahasiswa STTIF D3 reguler itu sama dengan 160 cm. Nah, jadi di sini yang tadinya kita ingin mengharapkan 100 lebih dari 160, ternyata pas diuji dia sama dengan. Nah, jadi itu. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu terkait uji hipotesis ini. Ya, boleh. Silakan. Saya masuk ke sesi tanya jawab dulu bagi ada yang mau ditanyakan ya. Ini materi kita sebelum UTS ya, karena kali minggu depan udah UTS. Saya juga baru sadar ternyata minggu depan udah UTS aja, ini cepet banget. Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, ya ini nanti videonya akan saya share. Begitupun nanti ada alternatif video yang nantinya akan saya buatkan, ya. Mungkin videonya juga nggak akan dalam bentuk slide ya seperti yang kemarin, karena kalau saya bikin slide itu artinya saya makan waktu lagi dari kemarin. Ada satu bab di mana saya bikin video itu nggak kelar-kelar ternyata, ya. Dan kemarin juga saya ngedit video pakai Camtasia juga, software Camtasia, ternyata dengan animasi juga dalam waktu 3 minggu juga nggak kelar-kelar juga satu bab.
Alhasil, ya sudahlah, jadi saya terpaksa cari alternatif, dan ternyata dengan kita kuliah Zoom dengan whiteboard seperti ini kan setara dengan kita belajar di kelas ya. Cuman yang saya harapkan di kondisi sinyal kalian itu mendukung. Cuma saya ternyata juga nggak bisa sering-sering juga, karena emang saya juga memahami kondisi kalian juga, ada yang sinyalnya susah. Begitupun juga praktikum, ya. Kalau untuk praktikum, karena kalian kan cuma 50 menit, jadi ya saya terpaksa harus nge-share video ya. Jadi sebenarnya untuk praktikum ya, jadi nanti kalian itu nggak saya paksakan kalian harus Minitab semua, SPSS semua, Microsoft Excel semua, enggak ya. Tergantung software yang kalian bisa di situ ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma bisa install Minitab doang, ya udah pakai Minitab. Kalau SPSS doang yang bisa ya udah SPSS. Kalau ternyata dua-duanya bisa ya pilih salah satu aja ya. Atau mau dua-duanya juga boleh, nggak masalah ya. Dan juga kalau misalnya ternyata laptop kalian nggak bisa install Minitab dan SPSS, ya alternatifnya ya saya memperbolehkan kalian di kondisi pandemi gini Excel. Karena Excel ini bisa segalanya juga ya. Tapi jatuhnya ya kalian benar-benar sama aja ngitung manual di prakteknya. Walaupun memang cepatnya itu adalah kalian bisa paham ya. Nanti kalau suatu saat kalian nyusun di tugas akhir, ya insya Allah lancar ya. Oke, mungkin saya absen dulu ya. Nanti silakan di ini ya. Saya stop share ya. Saya absen dulu berdasarkan kehadiran di sini ya. Kalau misalkan yang nggak disebut berarti takutnya ini ada nama lain ya. Agus Pele, siapa nih Agus Pele? Siapa nih? Agus Pak itu Pak. Agus siapa nih? Oh, Agustinus. Agustinus mana nih? Ada. Ini kayaknya lengkap semua nih 25 orang ya. Apa ada yang nggak masuk? Alhamdulillah. Oke. Ada hilang ini. Iqbal gak masuk, Pak. Oh, Iqbal nggak masuk. Kemana? Katanya habis kuota. Gimana? Sinyalnya? Katanya kuotanya habis. Oh, ya. Oke. Ini untuk yang Zoom ini saya nggak maksain ya, karena ini saya hanya nggak banyak pertemuan yang harus pakai Zoom, hanya 1 atau 2 kali saja ya. Sisanya saya kirim video ya untuk kalian pelajarin. Terus Azura mana Azura? Ada. Ada ya ini ya. Oh ya. Kok ini Azura ini simbolnya R ya. Oke. Rian M. Rian M. Ini ada ya Rian M ya. Kok nggak ada suaranya Rian? Lagi nih, Pak. Oke. Rizky Imanuddin Fatwa. Ada, Pak. Oh ini ada ya. Sip, ganteng. Ahab Banas. Ahab mana Ahab? Hadir, Pak, hadir. Ini kuliah online masih pakai masker juga. Lagi di rumah apa di luar? Lagi di luar, Pak. Oh di luar. Enak ya kita kuliah online bisa di luar ya. Apalagi mata kuliah saya ya. Pak. Bisa di WhatsApp juga lagi nih banyak ya. Iya. Alma Puspita. Alma mana Hadir, Alma? Oh ini Alma, oke. Oke terus Alvira Febrianti. Ada, Pak. Ada Alvira, oke. Ini lagi di kamar ya. Oke. Alvira, Alma udah ya tadi ya. Deva Rusliana. Ada, Pak. Oke, ini ada ya. Elsa Putri. Ada, Pak. Oke. Isna ini Yani. Isna. Ini, Pak. Oh iya itu. Kayak habis sholat ya. Oke. Terus Rizky udah. Julia Nur Kusmaranti. Ada, Pak. Ada, oke. Minarti Retop.
Kak, katanya izin nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. Oke, nggak apa-apa. Saya bisa maklumin. Kartika Sofa. Hadir, Pak. Oke. Mega Utami. Hadir, Pak. Oke. Mila Juliana. Hadir, Pak. Oke. Nabila Rahma. Hadir, Pak. Sip. Rahma Febianti. Hadir, Pak. Sip. Rahmawati Hidayat. Hadir, Pak. Oke. Sinta Octavia. Hadir, Pak. Sip. Siska Hairunisa. Hadir, Pak. Sri Rahayu. Hadir, Pak. Oh ya itu ada. Sri Wulana. Hadir, Pak. Sukaisi. Sukaisi. Hadir, Suka. Pak. Oke. Wahyuni Ayu Lestari. Hadir, Pak. Oke. Ini ada yang berarti Iqbal doang ya yang nggak ada ya. Ada yang belum saya sebut? Oke, berarti ini udah saya screenshot ya untuk kehadiran hari ini ya. Karena minggu depan kita udah mulai ujian ya. Ini ujiannya dalam nggak mungkin statistika ini pilihan ganda karena kalau pilihan ganda kalian udah habis duluan di nomor 1 ya. Jadi ujiannya esai ya. Tapi nanti saya lihat dulu sistemnya dulu karena saya pengennya sih nanti kalian ujian itu langsung upload ya, upload pengerjaan kalian itu di bagian tugas UTS ya. Jadi kalian nggak lagi ngerjain di bagian kuis ya. Karena kalau kalian ngerjain kuis yang ada nanti baru ngerjain nomor 1 udah 30 menit udah susah sinyal nanti. Nggak upload-upload, nggak beres-beres nanti kalian. Nah nanti rencana saya nanti di ujian itu kalian mengerjakan soal tapi uploadnya di bagian tugas. Mungkin saya nanti mau koordinasi dulu ke bagian akademik ya kira-kira baiknya gimana ya karena ini biasanya dalam tahun ke tahun itu statistika itu mustahil dibuat soal pilihan ganda nggak bisa mau dibuat soal esai kayak di mata kuliah lain juga nggak bisa ya nggak mau harus upload file jatuhnya karena setiap saya mata kuliah itu seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan sebelum mungkin saya tutup. Untuk video praktikum ya tetap ya ini untuk praktikum kita sifatnya fleksibel ya dalam artian nggak selalu di jadwal yang sama ya. Jadi nantinya kadang saya akan mengirimkan di hari Jumat, kadang saya mengirimkan di hari Sabtu ataupun Minggu. Nah tapi pengerjaannya itu dalam waktu 5-7 hari ya. Jadi nanti kalian tonton videonya ya buat resumenya. Kemudian untuk tugas individunya itu kalian boleh menggunakan software apapun yang kalian bisa ya. Saya nggak akan maksain harus Minitab, SPSS, Excel dan juga Excel ya. Oke, ada lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau merasa suaranya putus-putus atau saya nggak respon silakan boleh dikirimkan ke chat ya. Kemarin siapa yang ikut itu? Yang webinar itu aktuaria siapa? Banyak kan, Pak? Banyak ya, udah dapat sertifikat? Dapat. Udah ya, enak kan kalian kan? Dapat sertifikat gratis lagi di mata kuliah, ya kan? Jarang-jarang. Sebenarnya aktuaria ya kemarin itu kan sebenarnya itu kan salah satu gelar profesi ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian misalkan nggak harus APT ya sebenarnya kalian mau lulusan D3 juga bisa dapat gelar ini seorang aktuaris ya. Jadi sebenarnya ini aktuaris itu adalah salah satu profesi yang sekarang ini lagi booming ya. Jadi itu yang berkaitan dengan perasuransian. Jadi kalau misalnya kalian emang minat ya dan juga punya kemampuan matematika dan statistika yang luar biasa, kalian bisa ikut tes ya.
Nah, jadi di sini itu kalian nggak ikut kuliah, tapi hanya ikut tes ya. Jadi ikut tes, kalau kalian lulus minimal 3 mata kuliah, nanti kalian ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan, nanti baru kalian diwisuda, sudah mendapatkan gelar aktuaria. Ya, itu gelar terendah itu CNLA, itu yang terendah. Kalau yang biasa yang kalian ikut pelatihan kemarin, itu ASAI. Ya, ASAI itu gelar tingkat kedua kalau kalian lulus 7 mata kuliah. Nah, kalau yang kalian nanti udah mulai di tingkatan atas, itu gelar AFSAI. Nah, itu ketua dari aktuaris. Nah, itu memang tesnya juga lumayan juga ya. Memang sekarang itu lagi dibutuhkan sekarang ini. Jadi, gak ada salahnya kalian mencoba ya. Kalau kalian berani ya, insya Allah pasti bisa ya. Kalian ikut pelatihannya, webinarnya cuma 1 doang ya? Apa ikut keempat-empatnya? 1 doang, Pak. 1 doang ya? Itu doang, Pak. Oke, kalau 1 doang nggak apa-apa ya. Sebenarnya tadi kalau misalnya kalian ikut keempat-empatnya justru lebih bagus. Lumayan dapat 4 sertifikat lagi di mata kuliah statistik ya. Lumayan kan, gratis lagi. Ilmunya dapat, itunya juga sesuai. Oh ya, untuk saya kasih ini ya, sedikit ini. Buat nanti tes, soal yang dari webinar kalian ikuti kemarin itu masuk di soal UTS ya. Jadi kalau kalian udah baca ya, soalnya kurang lebih serupa banget ya. Kalian pelajari cara penyelesaiannya ya. Paling nanti kalau di soal saya itu ada soal misalkan X itu misalnya P itu adalah rata-rata digit NIM kalian, S itu adalah simpangan baku. Ya berarti tinggal kalian ganti nilai X-nya itu dengan nilai rata-rata, S itu simpangan baku. Jadi misalnya 2X ditambah 3S, berarti 2 dikali X. X itu berarti rata-rata ditambah 3S, berarti 3 dikali dengan simpangan baku kalian. Jadi itu ya, itu saya kasih petunjuk dulu untuk pengerjaan ujiannya ya. Jadi mohon, 1, saya kasih tips, sebelum ujian mohon siapkan sinyal terbaik kalian ya, minimal wifi tethering lah ya. Jadi usahakan udah standby di tempat ujian supaya kalian bisa langsung mengerjakannya ya. Terus yang kedua ya, sangat disarankan banget ya, karena ini untuk mata kuliah saya kayaknya lebih banyak kalian nanti nge-scan ya, berarti kan pengerjaan kalian kan berarti kan di foto ya, foto pengerjaan kalian nanti baru di-upload di kampus ya. Jadi nanti pengerjaannya itu sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti saya akan coba diskusi dulu. Kalau misalnya saya bisa start duluan ujiannya, jadi kalian bisa jauh-jauh ngerjainnya. Jadi jangan mendadak ya. Karena kalau mendadak ya itu ya risiko sendiri ya. Oke, ada lagi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti videonya akan saya share ke kalian ya. Nanti bisa kalian pelajari ulang ya terkait pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan Zoom yang lain. Selanjutnya kita lanjut lewat WhatsApp ya untuk praktikumnya. Nanti untuk praktikum kemungkinan fleksibel. Kalau misalnya saya kirimkan pas di jadwal ujian, kalian nanti deadline untuk pengumpulan tugas praktikumnya akan lebih jauh ya, dalam arti enggak dalam waktu dekat ya. Jadi masih ada waktu yang lumayan cukup panjang untuk pengerjaan praktikumnya ya. Oke, selamat berjuang untuk ujian kalian. Semoga di semester 5 ini hasilnya bagus-bagus semua dan memuaskan semua ya. Oke, sekian dari saya mungkin untuk kuliah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.